Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadli. Saya dari program studi Teknologi Rekayasa Logistik di Politeknik Astra dan saya sekarang berada di kelas 3A dengan NIM 0820230040. Kali ini saya akan membuat video pertama saya tentang logistik dengan tema supply chain mengintegrasikan seluruh fungsi bisnis. Sebenarnya apa sih supply chain management itu? Supply chain management adalah suatu pendekatan untuk mengelola aliran barang, informasi, dan keuangan mulai dari pemasok atau suppliers hingga produk akhir sampai ke pelanggan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk menciptakan efisiensi, sinkronisasi proses, pengurangan biaya, serta peningkatan nilai bagi pelanggan itu sendiri. Lalu, apa sih sebenarnya peran dari suppliers atau pemasok dalam supply chain management dan apakah relasi dengan mereka mempengaruhi kinerja SCM itu sendiri? Nah, seperti yang dijelaskan pada awal, suppliers atau pemasok adalah titik awal dari supply chain itu sendiri. Mereka berperan dalam pemasok bahan baku, pemasok komponen setengah jadi, ataupun pemasok barang consumable. Tanpa mereka, manufaktur tidak akan bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, suppliers, pemasok atau vendor ini sangat berperan penting dalam kelancaran rantai pasok. Lalu, apakah hubungan dengan suppliers ini sangat berpengaruh terhadap kinerja supply chain management? Tentu saja, sangat berpengaruh. Hubungan perusahaan dengan supplier memiliki pengaruh yang sangat penting dan bisa mempengaruhi keberlangsungan kinerja SCM itu sendiri. Mengapa? Sudah jelas karena suppliers adalah sumber utama material dan informasi yang mengalir ke tahap-tahap berikutnya dalam rantai pasok, baik dari kualitas bahan baku, waktu pengiriman, stabilitas harga, kemampuan respon terhadap perubahan permintaan, akurasi perencanaan, efisiensi distribusi, dan sebagainya. Ketika hubungan dengan supplier benar-benar kuat melalui komunikasi yang terbuka, komitmen, dan koordinasi yang baik, supply chain management akan menjadi lebih responsif, fleksibel, dan menjadi reliable. Sebaliknya, kalau hubungan dengan mereka buruk, akan menciptakan keterlambatan pengiriman, lonjakan biaya, ketidakpastian stok, serta menurunnya performa rantai pasok. Oleh karena itu, hubungan dengan supplier itu sangat-sangatlah penting. Nah, lalu sebenarnya aktivitas apa aja dan proses utama seperti apa sih yang sebenarnya dijalankan dalam supply chain management? Sebenarnya proses utamanya itu hanya ada 5 secara general. Yang pertama adalah planning. Lalu setelah planning dilakukan source. Setelah itu dilakukan make, pembuatan produk. Setelah pembuatan produk dilakukan deliver, pengiriman kepada customer dan sampai ke customer akhir. Nah, alur ini menunjukkan bagaimana sebuah produk itu sebenarnya bukan cuma dibuat, tetapi melewati proses panjang yang semuanya itu saling terhubung. Di tahap plan, perusahaan memprediksi permintaan, merencanakan kapasitas, dan menentukan strategi persediaannya. Begitu rencana sudah jelas, sudah jadi, baru masuklah ke tahap source, yaitu memilih pemasok dan memastikan material masuk tepat waktu. Setelah itu, barulah ke tahap make. Nah, di tahap ini dimulainya proses produksi atau perakitan barang. Lalu, jika sudah menjadi finish good, barang yang sudah jadi akan masuk ke tahap deliver, yaitu penyimpanan, pengiriman, hingga sampai ke pelanggan. Dan akhirnya, di tahap customer, tempat kita menerima feedback atau umpan balik dan memastikan kepuasan pelanggan. Nah, karena sistem supply chain itu terintegrasi, oleh karena itu setiap lini fungsi saling terhubung lewat integrasi data. Ada koordinasi antar departemen dan informasi bergerak secara dua arah. Artinya, apa yang terjadi di satu tahap bisa mempengaruhi tahap yang lainnya. Jadi kuncinya bukan hanya menjalankan tiap proses, tapi memastikan semuanya sinkron dan transparan. Lalu gimana sih cara kita untuk mengintegrasikan supply chain management itu sendiri? Apakah peran teknologi informasi dan ERP sangat berperan penting dalam integrasi supply chain management? Kalau kita lihat alur supply chain yang tadi mulai dari plan, source, make, deliver, sampai ke customer, sebenarnya alur ini bisa saja berjalan. Tapi
Tanpa adanya teknologi informasi yang baik, setiap tahap sering bekerja seperti pulau terpisah. Nah, disinilah peran teknologi informasi dan ERP bisa masuk. Nah, karena ERP itu sendiri fungsinya seperti pusat integrasi data dari semua proses yang tadi. Dengan ERP, informasi bisa mengalir secara real time. Jadi, ketika bagian penjualan menerima pesanan, bagian produksi langsung tahu, gudang otomatis bisa update stok, dan pembelian bisa segera disesuaikan. Nah, keunggulan lainnya adalah ERP bisa membantu menghilangkan duplikasi data. Jadi tidak ada lagi kasus data berbeda antar departemen atau informasi yang telat masuk. Lalu semua divisi itu menggunakan sumber data yang sama. Jadi ya bisa lebih efektif dan efisien. Pada akhirnya teknologi informasi dan ERP inilah yang membuat seluruh proses rantai pasok atau supply chain ini berjalan menyatu, menjadi satu. Bukan lagi langkah-langkah berdiri sendiri, tapi benar-benar terhubung dari rencana sampai barang tiba ke customer. Nah, lalu sebenarnya itu ada strategi apa aja dalam supply chain management? Oke, sekarang kita masuk ke bagian strategi produksi dalam supply chain management. Biasanya strategi ini dipilih berdasarkan seberapa cepat produk ini harus tersedia, seberapa tinggi tingkat kustomisasi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Maka bisa saya jelaskan ada 4 istilah dalam strategi produksi dalam supply chain, yaitu make to stock, make to order, engineering to order, dan assembly to order. Kita akan bahas tentang make to stock terlebih dahulu. Make to stock artinya perusahaan akan memproduksi barang terlebih dahulu sebelum ada pesanan. Nah, ini cocok untuk produk yang demand-nya itu stabil, seperti barang-barang makanan, contohnya kayak seperti Indomie, peralatan sehari-hari seperti sampo, sabun. Mereka akan memproduksi terlebih dahulu sebelum ada demand. Jadi mereka memproduksi untuk dijadikan stok. Intinya barangnya sudah jadi dan tinggal dijual. Lalu yang kedua, make to order. Di sini perusahaan baru mulai produksi setelah ada pesanan dari pelanggan. Jadi barang dibuat sesuai dengan permintaan atau demand. Biasanya untuk produk yang tidak terlalu standar dan butuh sedikit penyesuaian. Kemudian yang ketiga adalah engineering to order. Nah, ini tingkat kustomisasinya paling tinggi. Bukan cuma produksinya yang menunggu pesanan, tapi desainnya juga baru dibuat setelah ada permintaan dari pelanggan. Contohnya, perusahaan Wintech akan memproduksi mesin CNC sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Jadi mereka akan, jika ada demand dari pelanggan, mereka akan melakukan engineer dulu. Mereka akan mendesain produknya dulu, baru akan dibuat. Nah, selanjutnya yang keempat adalah assembly to order. Ini berada di tengah antara make to stock dan make to order. Komponen utamanya itu udah disiapkan di awal. Komponen setengah jadi udah disiapkan di awal. Dan ketika ada demand dari pelanggan, maka akan segera dilakukan perakitan sesuai dengan pesanan pelanggan. Lalu sebenarnya langkah-langkah apa sih yang harus kita lakukan jika kita ingin mengimplementasikan ERP di perusahaan kita? Nah, langkah pertama adalah identifikasi kebutuhan. Pada tahap ini, perusahaan harus menganalisis proses bisnis existing dan menentukan kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi oleh ERP nantinya, termasuk modul, fitur, dan tujuan implementasinya. Setelah itu, yang kedua adalah perusahaan harus melakukan pitching vendor ERP. Jadi perusahaan harus mencari vendor ERP, kemudian membandingkan vendor tersebut dengan analisis QCDS MPE. Setelah sudah sesuai, baru masuk ke tahap berikutnya, yaitu melakukan business process reengineering. Perusahaan harus melakukan perombakan atau penyederhanaan proses bisnis agar selaras dengan praktik terbaiknya ERP dan menghilangkan aktivitas yang tidak efisien. Setelah dilakukan business process reengineering, perusahaan harus mengonfigurasi dan mengostomisasi sistem. Nah, di tahap ini melibatkan penyesuaian modul-modul ERP seperti inventory, purchasing, production plan, finance, dan lainnya agar alur kerja sistem mengikuti kebutuhan operasional perusahaan. Setelah itu barulah ke migrasi data. Data-data penting dari sistem lama seperti daftar produk, pemasok, bill of material, pelanggan akan dipindahkan ke sistem ERP baru agar tidak terjadi kesalahan data saat sistem berjalan. Lalu, jika sudah diterapkan semuanya, maka mulailah melakukan training terhadap karyawan, terhadap penggunanya.
Setiap departemen dilakukan training. Karyawan dilatih untuk memahami cara kerja ERP. Sementara manajemen harus memastikan semua pihak siap mengikuti perubahan proses dan budaya kerja baru. Setelah itu, barulah sistem ERP dijalankan secara resmi, menggantikan sistem lama. Pada tahap ini biasanya tim melakukan pemantauan intensif untuk mengantisipasi kendala awal. Jika sudah berjalan, maka perlu dilakukan evaluasi dan continuous improvement. Sekian video dari saya Muhammad Fadli. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.